Kembali lagi di Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025. Di sini aku masih bersama Mas Uke. Nah, ini kan udah selesai nih final turnamen round keduanya nih, Mas. Nah, sambil kita melihat leaderboard sementara, mungkin Mas Uke bisa jelasin nih update terkini siapa yang ada di posisi teratas. Ya, kalau kita ngelihat hasil sampai dengan round kedua ini ya, di mana leaderboard itu untuk saat ini dipuncaki oleh ya alhamdulillah pemain Indonesia yaitu ya kita bisa lihat Randy Albernata Bintang yang berada di posisi 7 under. Kemarin total. sempat Kemarin 2 under, hari ini dia bermain 5 under. Tadi saya sempat ngobrol sama Randy. Hari ini memang dia bermain jauh lebih baik terutama dari puttingnya. Kemudian di posisi kedua ada William Justin Wijaya yang kemarin posisinya sama-sama dengan Randy berada di posisi 3 under, kemarin hari ini bermain lagi-lagi bermain 3 under jadi total 6 under. Dan ini yang saya agak bikin deg-degan nih satu pemain Malaysia nih yang memang ini satu pemain bagus, Rizik Adam yang bermain total 5 under par. Jadi memang kalau kita lihat skor ini memang cukup rapat ya untuk posisi pemain-pemain yang memiliki kemampuan untuk bisa bermain untuk bisa menjuari turnamen ini. Dan bukan hanya di men, tapi juga di divisi ladies. Saat ini ada sebagai leader ada Bianca Naomi. Ini salah satu atlet dari Pemprov DKI Jakarta yang saat ini berada di posisi teratas dengan skor 8 over. Kemudian ada Gemilau yang di posisi 9 over par dan juga bersama dengan Bianda yang sama-sama berada di posisi 9 over par. Jadi kalau balik lagi kalau kita lihat dari leaderboard yang ada di akhir round kedua ini, untuk besok nih saya kira masih seru, apalagi yang ladies karena ke bawahnya juga nggak terlalu jauh nih untuk posisi di 8 besar. Dah. Untuk yang men juga memang kemungkinan masih ada kesempatan untuk pemain-pemain yang berada di posisi 4 sampai ke 6 untuk bisa nyodok ke atas. Atlet Indonesia ini peringkatnya pertama semua yes, ya. Yes, betul. Oke, terus kan ada cut off ya. Saya mau tahu dong cut off itu apa sih? Jadi untuk sebuah turnamen yang sifatnya kompetitif golf ya, dalam hal ini turnamen yang dimainkan lebih dari 2 round itu memang biasanya diberlakukan cut off. Jadi cut off itu adalah pada kala turnamen itu diikuti oleh jumlah peserta yang cukup banyak. Dalam hal ini mungkin seperti contoh di turnamen kali ini ada 106 ya pemain 106. Yang ikut. Jadi memang untuk bisa bermain sampai round ketiga itu komite di pertandingan memutuskan untuk membuat cut off atau batasan di mana hanya boleh 78 pemain yang akan bermain di round ketiga besok. Nah, dari 78 ini pun dibagi lagi sebagian untuk ladies dan sebagian untuk men. Kalau di awal saya baca di TOC turnamen itu dari 78 itu dibagi 54 untuk men dan 24 untuk ladies. Cuman karena jumlah peserta dari ladies player ini hanya jumlahnya 20 orang. Jadi secara otomatis ladies ini lolos semua untuk round ketiga. Nah, sisa kuota yang ada di ladies which is 4 itu diberikan kepada pemain-pemain men players. Jadi kuota untuk cut off di men ini bertambah. Yang tadinya 54 menjadi saya kira mungkin 58 atau mungkin 59 tergantung dari jumlah sisa kuota yang ada. Jadi yang akhirnya pada saat round ketiga dimainkan nanti jumlah total pemain itu sekitar 78 pemain. Baik digabung men dan ladies. Oke. Seperti yang kan Mas Uke ngikutin dari kemarin ya. Yang Mas Uke pegang itu kan udah naik peringkat 1 ya kalau salah ya. Saat ini ya kalau boleh dibilang yang saya jagokan nih, yang saya jagokan ini memang saya menjagokan Randy untuk bisa memenangkan turnamen ini. Jadi kalau lihat hasil yang diraih di 2 hari ini, saya kira ya peluang dia amat sangat besar untuk bisa keluar sebagai juara di turnamen tahun ini. Ya dengan catatan bahwa besok dia bisa kembali bermain bagus lagi dan dengan harapan yang lain yang di belakang dia nggak bermain lebih bagus dari dia. Jadi itu kesempatan dia untuk bisa menang. Tapi ya sekali lagi ya ini namanya sebuah permainan, masih ada 18 hole lagi yang akan dimainkan besok.
anything can happen, bola itu bundar, kita nggak pernah tahu siapa yang akan akhirnya menjadi juara di turnamen kali ini, baik putra maupun putri. Betul. Ya, ini kita lagi lihat ya videonya. Ya ini tadi ada cuplikan dari Randy tadi pada saat bermain. Ini tadi dimulai dari hole berapa ya, Ko? Untuk hari ini, jadi karena kemarin grupnya Randy itu bermain dari T10, hari ini di cross dia bermain dari T1. Jadi memang kalau untuk pairing di 2 hari pertama itu memang komite menentukan, dan biasanya grup yang bermain di T10 di round pertama dengan tea time siang itu di cross biasanya kembali besoknya akan bermain di T1 di pagi hari. Ya kebalikannya yang bermain di T10 siang dia besoknya akan bermain di T1 di siang hari. Jadi memang dibuat criss cross ini supaya semua peserta bisa merasakan permainan di waktu yang boleh dibilang ada kemiripan. Jadi masing-masing punya apa istilahnya ya, punya kesempatan dan sekaligus juga punya tantangan yang bergantian satu dengan yang lain. Karena kadang-kadang kalau kita main pagi sama main siang kan bisa jadi anginnya beda kan. Iya. Nah, ini dan kenapa di criss cross itu supaya masing-masing bisa merasakan hal yang sama, kira-kira seperti itu. Oke. Dan kenapa nih perlu banget dilakukan cut off pada saat turnamen, apalagi kan ini kan turnamennya 3 hari ya? Ya itu tadi ya. Pertama yang menjadi dasar pertimbangannya itu karena jumlah peserta yang cukup banyak dan untuk bisa pada saat hari terakhir itu bisa memenuhi apa istilahnya ya, kuota. Mungkin ada banyak faktor ya. Salah satunya mungkin karena lapangan yang dipergunakan mungkin dia hanya memberikan jatah fasilitas untuk turnamen tersebut hanya setengah hari misalnya. Jadi memang diberlakukan cut off untuk bisa si pemain itu hanya setengahnya atau berapapun jumlah yang ditentukan. Beda dengan kalau kita bicara turnamen pro ya. Kalau turnamen pro itu karena ada hadiah uang yang memang diberikan hanya untuk ranking tertentu. Biasanya itu range-nya antara 40 sampai 70 pemain yang bisa mendapatkan hadiah. Jadi dari 100 sekian pemain karena hanya dapat hanya sejumlah tertentu. Jadi cut off itu ditentukan berdasarkan jumlah hadiah yang disediakan. Jadi memang ini ditujukan untuk supaya pada akhirnya pemain itu pertama ada tantangan tersendiri, yang kedua juga bagi ya audiens atau penonton yang datang ke lapangan juga pada saat hari terakhir disuguhkan pemain-pemain dengan permainan yang terbaik semua. Iya. Pemirsa di rumah juga pasti belum tahu banget nih golfer cut off itu apa, tadi udah jelasin seperti apa ya. Soalnya kan ada beberapa pemain golfer tuh cut off apa sih yang ada tadi cuma ada di turnamen ini aja gitu loh. Kalau misalkan turnamen kayak 1 hari itu nggak ada cut off. Ya mungkin lebih tepatnya kalau cut off itu akan lebih sering diberlakukan kalau kita bicara di turnamen prestasi ya, turnamen yang gross event seperti yang dilakukan di turnamen ini, atau yang lebih tinggi yang level profesional misalnya. Tapi kalau untuk fun turnamen biasanya hampir nggak pernah ada cut off. Kayak cuma hari itu aja ya? Hanya cuma 1 hari itu aja. Iya. Itu banyak banget ya, maksudnya masukan-masukan dari Mas Uke tentang cut off itu seperti apa dan hanya ada di turnamen-turnamen kayak round kayak gini ya Mas Uke. Dan ini sebetulnya gini ya, kalau kita bicara balik lagi kalau bicara cut off sendiri itu memang ya ada plus minusnya ya. Jadi kalau kita bicara sebuah turnamen itu dengan adanya cut off itu ya tadi saya bilang untuk sebagian besar pemain ini pasti akan menjadi satu tantangan ekstra untuk dia bisa bermain sebaik mungkin di 2 round pertama. Sehingga pada saat dia lolos cut off ya rewardnya itu mungkin ya dengan dia lolos ke hari ketiga keempat atau round seterusnya itu otomatis dia udah boleh dibilang dipastikan dia mendapatkan hadiah. Jadi pada saat dia mendapatkan hadiah yang semestinya dia terima itu kan boleh dibilang apa ya, jadi sudah lebih fix lah untuk dia bisa mendapatkan selama dia bisa bermain selama sampai dengan berakhirnya turnamen. Lain halnya kalau misalnya biarpun dia udah lolos cut off ternyata di round ketiga atau bahkan di round terakhir dia katakanlah mengalami sakit atau cedera sehingga dia tidak bisa menyelesaikan final roundnya, ya otomatis dia gugur, dalam artian dia nggak bisa terima hadiah yang didapatkan. Jadi memang ada batasan-batasannya juga. Jadi tidak serta-merta begitu dia lolos cut off terus besoknya nggak perlu main dapat hadiah, nggak juga gitu. Tetap harus dia menyelesaikan total jumlah rounds yang memang sudah ditentukan dari awal. Entah itu
54 holes atau seperti halnya di sini, atau mungkin yang turnamen yang lebih besar lagi itu 72 holes atau bermain 4 hari full. Dan untuk poin-poin itu kan dari awal itu bagaimana sih penjumlahannya? Penjumlahan itu akumulatif. Jadi mulai dari round pertama, dia mulai tee off di hole 1 sampai dengan dia selesai di hole ke-18 di hari terakhir, jumlah total pukulannya itu semua diakumulit. Jadi berapapun angka yang tertera di leaderboard nantinya itu menjadi total jumlah pukulan yang dia bekukan selama dia bermain, entah itu 54 holes atau mungkin 72 holes. Untuk turnamen kali ini karena hanya bermain 54 holes, jadi total 54 holes lah yang nanti akan diakumulit, yang akan menentukan siapa yang skornya paling bagus di antara semua, itu yang akan keluar sebagai juara. Dan ini nih hadiahnya nih, apa nih kira-kira? Pasti. Biasanya ya, kalau sebetulnya gini, kalau sebuah turnamen amatir itu memang amatir itu kalau secara peraturan yang berlaku sekarang itu memang ada sudah dibolehkan menerima hadiah sejumlah uang, uang tunai bahkan. Tapi ada batasannya. Kalau mengacu kepada peraturan golf yang ada di dunia yang dikeluarkan oleh RNA, itu batasannya $1.000 maksimal. $1.000. Jadi kalau dirupiahkan mungkin ekuivalen dengan sekitar 16 juta. 16 juta. Tapi di dalam peraturan tersebut juga ada satu pasal yang menyatakan bahwa pasal tersebut bisa berubah bergantung kepada keputusan dari asosiasi setempat, which is dalam hal ini adalah PBPGI. Nah, di mana PBPGI untuk di Indonesia sudah mengeluarkan peraturan bahwa batas maksimal pemain amatir mendapatkan hadiah uang itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Jadi $1.000 yang di sana tidak berlaku, yang berlaku hanya 10 juta rupiah. Ini memang mungkin kalau kita bahas ini beberapa hari yang lalu sempat ada berita yang terkait dengan hal yang ini ya, seperti ini, bahwa ada pemain amatir yang mendapatkan hadiah uang lebih dari 1.000 bla bla bla. Ya, itu memang ada cukup ramai waktu itu, sampai akhirnya PBPGI mengeluarkan klarifikasi secara resmi, di mana memang waktu itu ada kejadian yang dalam artian bukan kesalahan dari pemain, tapi memang dari komite yang memberikan ketentuan yang berbeda, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jadi itu sudah diluruskan. Akhirnya singkat kata bahwa karena gini, pada saat si pemain itu mendapatkan hadiah lebih dari yang seharusnya, itu bisa berbahaya terhadap status amatirnya. Jadi yang dipertaruhkan ini adalah status amatirnya. Manakala lebih dari itu bisa jadi itu bisa membuat status amatirnya hilang. Jadi dia udah nggak bisa bermain di turnamen-turnamen amatir. Dan dia belum jadi pro juga, ya, mau baik men maupun ladies. Tapi pada saat kemarin dengan ada penyelesaian secara musyawarah, di mana status amatir si yang bersangkutan tidak hilang, jadi tetap bisa bermain, dan bahkan pemain-pemain tersebut bermain di turnamen kali ini. Jadi no issue lah untuk itu. Tapi anyhow, untuk sekedar sharing dengan teman-teman golfers di luar bahwa ya hadiah itu memang ada batasannya, dan itu pun hanya untuk turnamen-turnamen tertentu, bukan tertentu dalam artian bahwa ada turnamen-turnamen khusus, di mana turnamen itu bisa menyediakan hadiah uang kalau semisal halnya yang di turnamen kali ini, di mana ini turnamen gross yang tanpa handicap, semuanya bermain dari tee yang sama dengan total skor yang apa adanya, tanpa dipotong handicap dan segala macam. Inilah yang berhak sebetulnya mendapatkan hadiah uang. Mungkin nanti bisa kalau memang ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan ke PBPGI. Ya, bisa langsung ditanyakan di Instagram PBPGI. Ya, follow Instagramnya jangan lupa. Oke, ya itu dia keseruan hari ini ya, yang turnamen hari kedua. Besok kita akan kembali lagi melihat siapa yang akan keluar menjadi juaranya, dan pastinya besok kita akan ngobrol juga sama yang juaranya ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, dari Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025. Kita kembali lagi besok live. Sampai jumpa.